I just wanna dance, oh, oh, you and I, tonight. Won't you take a chance, my love, don't be shy. Come and show me what you've got. Baby girl, I know. Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka dan my baby family. Hai, kelihatan gak ya di kamera? Nih, sorry ya kalau nggak kelihatan soalnya aku ada di kamar sekarang. Aku lagi duduk di kamar aja dan aku ngerekam sendiri pakai tripod dan aku nggak tahu apakah aku ngeliat ke kamera atau enggak dan apakah baby family aku kelihatan atau enggak. Tadadada, cantik banget kan my baby family kayak maminya. Well guys, hari ini di video kali ini aku bakalan sharing sesuatu yang probably it's a bit funny or hilarious for some people, tapi mudah-mudahan aku nggak dianggap sebagai seseorang yang menginspirasi criminals, para kriminal, orang-orang yang pelaku kejahatan untuk melakukan atau mengikuti hal ini dan melakukan kejahatan sama tunanetra, mudah-mudahan. Eka, sebenarnya kamu tuh mau ngebahas apa sih? Well guys, hari ini aku bakal ngebahas hal konyol tapi juga nyebelin yang pernah aku alami sama temen tunanetra aku di kos-kosan. Yaitu apa? So, pastiin kalian nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa hit subscribe button dan juga share video ini. Here we go. Well guys, sebelum aku bahas nih kisahnya tentang apa, aku mau kasih tahu kalian dulu bahwa mendisclose atau enggak kedisabilitasan kita itu adalah hak setiap individu. Itu preferensi masing-masing ya. Apakah kalian mau disclose? Disclose itu artinya mengungkapkan kedisabilitasan kalian, atau kalian pengen nyembunyiin aja nih, enggak, aku gak mau deh orang tahu kalau aku itu tunanetra. Aku juga gak pengen deh orang tahu aku itu misalkan tuli or something like that. It's up to you. Ya, dan memang aku sendiri pun ada beberapa occasion di mana aku meng-share atau mengungkap kedisabilitasan aku, tapi juga ada masanya aku menutup atau menyembunyikan kedisabilitasan aku. Nah, tapi aku bakalan share kapan aja aku mendisclose dan enggak tuh mungkin di other videos mungkin ya. Nah, untuk video kali ini aku bakalan meng-share sesuatu ketika kita mendisclose atau mengungkap kedisabilitasan kita di waktu yang tidak tepat, itu ternyata bisa menyebabkan bahaya guys. Oh my god, apa bahayanya? Nah, bisa jadi kalian ditipu sama pencuri di kos-kosan. Oh my god, yes, it happened to me and my friends, my blind friends. Oh my god, so that's why I'm gonna share it to you today. Aku bakalan share semua itu ke kalian semua pagi ini, yaitu ketika aku sangat bodohnya gitu ya, dibohongin atau bego-begoin sama seorang pencuri di kos-kosan hanya karena kami mengungkapkan ketunanetraan kami. Oh my god. So, here we go. Well guys, sorry ya kalau misalkan kameranya terlalu miring atau aku juga yang miring, akunya nggak lihat ke kamera, maaf banget karena aku ngerekam sendiri di kamar sekarang. Well, ceritanya itu bermula sekian tahun lalu guys. Ketika itu aku ngekos di sebuah kos-kosan dekat kampus aku. Dulu aku kuliah di Semarang, di UDINUS, Universitas Dianuswantoro Semarang, dan aku di sana ngekos banyakan. Jadi di kos-kosan itu kos-kosannya gede banget dan ada 3 lantai dan penghuni kosnya banyak juga, nggak cuma tunanetra. Kalau nggak salah waktu itu tunanetranya ada 3, kalau nggak salah ada 3 tunanetra dan ada banyak banget orang sighted atau orang awas. Oke, jadi kami ngekos bareng dan aku ada 3 orang ya tunanetra dan kami tinggal di lantai 2 kos-kosan itu guys. Ya, jadi tinggal di lantai 2. Sebelah aku tuh ada orang ada temen tunanetra juga, dan di lorong yang lain juga ada tunanetra juga gitu ya. Nah, suatu hari guys, biasalah ya kalau pagi-pagi itu kos-kosan tuh kayak agak-agak sepi gitu karena teman-teman kuliah kan, sekitar jam berapa sih, jam 10 atau jam berapa gitu ya. Nah, biasanya kos-kosan itu sepi guys. Nah, kebetulan aku ini kan kuliahnya sore, karena ambil kuliah sore kan, jadi aku kalau pagi-pagi masih santai aja di rumah. Oke. Nah, suatu pagi, oke, aku itu ngedengar mungkin sekitar jam 10 atau 9 kali ya guys. Aku tuh ngedengar ada yang telepon di depan kamar aku. Aku tutupan kamar waktu itu, aku juga tutupan gorden gitu kan. Nah, kebetulan sebelah kanan aku itu tempat nonton TV, jadi nggak ada kamar lagi. Tapi sebelah kiri kamar aku jadi sebelah kiri aku tuh ada 2
kamar, kemudian ada kamar mandi, tapi sebelah kanannya nggak ada, dan depan aku tuh balkon gitu loh, jadi kayak lorong kos-kosan gitu. Nah sebelah kanan sananya baru ada kamar lagi. Oke, aku tuh denger kan ada orang yang ngobrol bla bla bla. Aku pikir siapa nih gitu kan, ngapain dia ke pojokan sini, aku gitu kan, apa dia mau nonton TV. Tapi kayak di situ TV-nya udah rusak deh ya, siapa sih tuh, aku gitu. Atau mbak-mbak siapa, aku pikir mbak-mbak kos lain dong, karena aku nggak semuanya hafal, suaranya kayak banyak banget, mungkin ada 15 or 20 members di kos-kosan itu, jadi aku nggak hafal. Oke. Pokoknya singkat cerita, aku ignore aja tuh siapa suara-suara itu. Tapi yang jelas dia tuh kayak agak lama pura-pura telepon gitu kan, telepon terus ada kerusak-kerusuk di depan kamar kos aku guys. Tapi aku nggak curiga, aku pikir karena suaranya cewek, oke, jadi cewek muda gitu, kayak anak-anak kos lainnya aja suaranya. Karena memang kadang juga ada yang anak kos ke situ dong, kalau misalnya dia kayak mau ngobrol sama I don't know like pacarnya atau keluarganya, kadang mereka duduk di tempat TV sebelah kamar aku. So aku cuekin aja, dan kemudian nah tadi kan aku cuek tuh guys. Setelah cuek tuh aku kayak pengen kayak ke kamar mandi, pengen pipis gitu, pengen pipis kan. Terus akhirnya aku buka pintu. Nah ketika aku jalan tek ngelewatin 2 kamar itu, aku ngedenger temen aku, sebut aja namanya Intan, dia tunanetra, dia lagi ngobrol nih sama seseorang. Terus aku kayak, Intan lagi ngobrol sama siapa, aku gitu kan. Terus kayak ini sama ini gitu kan, sama dia tuh kayak nanya-nanyain si sosok ini ya, si sosok cewek ini kan, kayak nanya-nanyain gitu, kamu siapa. Terus kayak si cewek ininya juga kayak kayak ngomong gini kayak aku ini, kayak dia ngejelasin bahwa aku anak kos sini, dia bilang gitu kan, anak kos sini, iya di sana tuh kamarnya yang pojok sana, jadi ada sebelah sana ada pojok lagi di lantai 2 itu kan. Oh gitu, iya katanya, karena kan emang suka ada anak baru kan. Nah habis itu ketika kami ngobrol itu ada salah satu anak kos juga yang naik ke atas dari bawah, mungkin dari kampus atau dari warung gitu kan. Terus kayak Mbak Eka, Mbak Intan gitu kan. Oh iya, terus aku kayak dia lewat tuh kayak kenapa dia cuma nyapa aku sama Intan gitu ya, kenapa nggak nyapa cewek ini juga gitu. Terus akhirnya kan kayak ya udah dong, nanya. Terus aku sebenarnya ada curiga, ini siapa cewek. Ketika kami tanya-tanya itu, jadi dia tuh mau lari juga nggak bisa, karena si Intan ini tuh ngehalangin jalur menuju tangga ke bawah. Ya sebenarnya nggak sengaja ngehalangi gitu loh, cuman kayak dia nggak bisa keluar lari aja gitu kan. Emang si Intan ini tuh orangnya suka kayak ekspresif gitu, jadi ketika dia ngelihat atau ngedenger, dia kan tunanetra ya, total juga, ngedengar ada sesuatu dia langsung, itu siapa gitu, itu siapa. Nah si cewek ini kayaknya kaget gitu loh, dan dia pura-pura dari kamar mandi gitu. Dan terus kayaknya si cewek ini tuh nggak paham kalau aku tuh tunanetra, Intan juga tunanetra kan. Nah di sini tuh aku nggak pengen cerita sama si orang asing yang emang aku belum yakin ini siapa, karena aku kan nggak kenal kan si cewek ini, suaranya tuh aku nggak kenal, tapi mungkin anak kos sini. Cuman aku emang nggak mau mengungkapkan ketunanetraan aku sama orang yang aku belum yakin itu siapa, ya kan? Karena takut aja gitu kan, nanti dimanfaatkan ketika orang tahu aku tunanetra di kos segala macem. Tapi si Intan ini ternyata dia tuh kayak ngungkapin ketunanetraannya guys. Jadi dia bilang kayak, oh saya itu tunanetra gitu-gitu kan, kayak ngasih tahu ketunanetraannya. Aku, oh my god, kenapa dikasih tahu sih? Jangan kasih tahu lah gitu-gitu kan. Jangan dikasih tahu kalau kita tuh tunanetra. Walaupun sebenarnya aku juga nggak tahu ini pencuri atau siapa, cuman yang jelas feeling aku jangan dikasih tahu. Tapi Intan tuh kayak ngasih tahu, saya tunanetra, terus ini teman saya Eka, dia juga tunanetra gitu-gitu kan. Oh my god, kenapa sih dikasih tahu gitu kan, kenapa diungkapin kalau kami tuh tunanetra gitu. Terus dia kayak oh gitu ya, hebat ya gitu. Oh iya, terus temen aku tuh kayak nyeritain, iya tunanetra tuh gini, oh hebat kuliah ya, iya segala macam bla 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 bla. Terus dia kayak buru-buru gitu, dan dia langsung udah dulu ya, terus dia lari ke bawah tek. Nah setelah si cewek itu pergi, aku pun kayak ke si Intan gini, Tan, emang itu beneran ya anak kos sini? Aku bilang gitu. Seharusnya tadi kamu jangan ngasih tahu dulu kalau kita itu tunanetra. Emang kenapa? Ya enggak, siapa tahu dia orang iseng, karena emang kos-kosan ini tuh sering dimasukin orang guys. Jadi si anak kos emang suka ceroboh, gak ada penjaganya juga kan kos-kosannya. Jadi orang tuh bisa lalu lalang masuk, sering banget kayak aku memergokin orang yang mau nyolong gitu ya, mencuri di kos-kosan. Aku tuh kayak menghindari banget mendisclose atau mengungkapkan ketunanetraan aku, tapi si Intan ini kayaknya nggak paham, jadi dia
dia kayak lugu-lugu aja nyeritain kalau kami itu tunanetra gitu loh. Nah aku tuh kayak I don't know why, like kayak perasaan tuh kayak gak enak. So aku nanya dong, namanya Mbak Linda kan. Mbak Linda tuh yang kamarnya di pojok. Aku tanya, karena tadi dia yang naik ke tangga kan. Aku nanya, Mbak Linda, tadi ngeliat kan cewek tadi yang ngobrol sama aku sama Intan. Aku bilang gitu, iya. Itu kamar pojok itu ya? Loh, bukan kok. Loh, itu bukan ini? Bukan anak kos ini? Bukan, dia bukan anak kos. Oh, emang kenapa Mbak Eka? Ya enggak sih, tadi dia aneh gitu, terus kayak gugup-gugup gitu waktu ngobrol. Pertamanya Intan sih yang ngobrol sama dia gitu, tuh dia ngaku anak kos sini. Dan katanya sebelah pojok situ, aku pikir anak baru di deket kamarnya Mbak Linda. No, nggak ada anak kos yang wajahnya kayak gitu. Tapi tadi Mbak Linda lihat banget kan? Iya lihat banget, nggak ada Eka, nggak ada katanya yang anak kos kayak gitu. Oh, terus siapa? Ya ampun, kayak nyesel banget dong mendisclose. Dan inilah jawabannya guys, siapa sebenarnya cewek ini. Nah, ternyata guys, ketika aku balik kamar dan aku pengen ngecek, aku rada curiga. Waduh, ini cewek siapa nih? Ternyata kata Mbak Linda, dia itu bukan anak kos sini. Aku kan takut kan, karena biasanya suka banyak pencuri-pencuri sepatu dan sendal kan masuk ke dalam kosan dengan beraninya. Akhirnya aku langsung ngecek rak sepatu di depan kamar aku dan oh my god, no! Aku kehilangan 2 pasang sepatu. Oh my god, aku kehilangan 2 benda ini guys, gara-gara ya ampun. Kalian kebayang gak sih, dari tadi ternyata aku sama Intan itu ngobrol sama pencuri sepatu aku. Sebel banget gitu. Kayak, no ya ampun, ternyata tadi tuh si pencuri sendal itu tuh udah ke gap atau ketangkap basah sama aku dan Intan gitu loh. Dia gak bisa kabur, oke? Terus si Mbak Lina bilang, oh pantes orangnya tadi kayak nyembunyiin apa di balik baju gitu Mbak Eka gitu kan, kirain itu temennya Mbak Eka gitu kan, ternyata oh my god itu pencuri. Iya gitu. Ternyata pencuri gitu loh. Sepatu aku hilang 2, padahal itu baru banget aku beli ketika aku pulang kampung ke Bangka gitu kan, terus balik ke Semarang. Mungkin itu sepatu baru ada 2 hari, dan satunya lagi pemberian dari seseorang sepatunya. Oh my god, it's still new guys. Oh my god, sedih banget. Kenapa aku yakin dia pencurinya? Karena malamnya tuh sepatu itu aku masih tahu itu masih ada, oke? Kemudian paginya aku tahu itu sepatu masih ada waktu aku pagi-pagi kayak subuh gitu ke kamar mandi. Aku raba-raba nyari sendal kan di rak sepatu, dan sepatu itu masih ada di sana guys. Dan kalian tahu kan, tadi inget kan bahwa aku denger ada seseorang cewek yang lagi telepon-teleponan di depan kamar aku kayak bolak-balik mondar-mandir. Dan ternyata itu cewek ini guys, dan ternyata aku pun sadar mungkin ketika dia di depan kamar aku mondar-mandir tuh dia pura-pura telepon seolah-olah nyari temen atau siapa, I don't know, dan dia nguntit sepatu aku, kurang ajar. Jadi inilah kayak, oh my god, how stupid I was gitu kan. Aku ngobrol sama pencuri sepatu aku, and I didn't know that, how stupid I was. Tapi aku rasa sih gak semua tunanetra tuh stupid ini ya. Ini mungkin kesalahan kami karena kami mendisclose and everything. Sedih banget. Well guys, mungkin ini masih prasangka ya, karena kita juga nggak bisa buktiin, tapi buktinya cukup kuat karena pagi-pagi sepatu aku masih ada, tapi kemudian si cewek ini mondar-mandir di depan kamarku. Dan memang banyak banget modus, khususnya di kos-kosan aku, orang-orang asing yang kayak masuk kamar pura-pura kayak nyari siapa gitu di situ, padahal mereka tuh kayak lagi nyari celah gitu loh untuk nyolong. Mungkin ada kamar orang yang kebuka atau apa segala macam. Nah, ketika banyak modus-modus begitu, sebetulnya aku nggak mau mendisclose ketunanetraan aku, tapi temen aku ini si Intan, dia dengan mudahnya kayak cerita gitu kan, mendisclose. Oh my god. Bodoh banget kan. Ya mungkin karena kami kurang hati-hati gitu kan. Aku tunanetra total dan si Intan ini juga tunanetra total. Yang pertama nge-gap tuh si Intan sebenarnya gitu. Aku nggak terlalu banyak cerita informasi tentang kami sendiri. Si Intan ini yang terlalu kayak too much gitu loh, kayak TMI gitu, too much information. Akhirnya si orang ini ngerasa aman, padahal dia kayak udah gugup banget, tapi dia ngerasa aman, terus dia kabur deh, karena dia sadar bahwa kami itu nggak bisa. Dia pantesan dia kayak nanya-nanya kayak,
oh terus gimana kalau jalan emang nggak bisa lihat apa-apa sama sekali? Nah si Intan ini ngejawab gitu loh, iya kita nggak bisa lihat apa-apa, cahaya aja nggak bisa, bla 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 bla, kayak oh my god ternyata itu adalah pencuri. Oh my god, oh my god, oh my god. Itu dia guys kisah aku berkaitan sama gimana ketika kita mendisclose ketunanetraan kita gitu ya. Mungkin sih ini kecerobohan kami aja, nggak semua tunanetra kayak gini, cuman ya itu kadang kalau kita mendisclose atau mengungkap ketunanetraan pun ada tempatnya, kapan kita harus mengungkap, kapan enggak gitu ya. Ya ini sih kisah suram di masa lalu gitu ya, kayak oh my god how stupid I was gitu kan. Dan ternyata oh my god I was talking to the thief of my shoes gitu kan. Aku ngobrol sama pencuri sepatu aku, tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan dia diberkahi dan tobat setelah itu gitu kan. Kata teman-teman kayak oh my god Eka, kamu tuh ngobrol sama pencuri dan kamu melepaskan dia begitu aja, padahal kamu sama Intan udah ngegap dia nggak bisa kabur kayak depan kamar mandi gitu kan. Terus kata si Mbak Linda itu dia juga kayak bawa sesuatu kayak dibalik, I don't know, like kayak disembunyiin di balik jaketnya gitu. Dan inilah mungkin ya kenapa kita tuh harus sama anak kos tuh kayak harus say hello, harus tahu siapa member di kos-kosan itu, dan lebih hati-hati aja sih ya gitu kan. Takutnya ada modus-modus kayak begini, karena sebenarnya kalau si cewek ini tuh Mbak Linda bilangnya dia kayak mahasiswa biasa gitu loh, dan itu mungkin modus ya. Aku nggak tahu. Iya sepatunya sih nggak mahal yang jutaan gitu, enggak, tapi cukup lumayan karena itu masih baru dan ya udah deh gitu. Oke deh guys, gitu dulu aja cerita aku, mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan tidak menginspirasi kalian untuk berbuat jahat sama tunanetra. Mudah-mudahan kalian juga nggak ngalamin, tapi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama atau serupa, please do let me know. I'm more than happy to read your comments guys, dan jangan lupa subscribe, share juga, dan please nonton video sebelum kalian berkomentar, okay? And that's pretty much it, and thank you so much.